Namaku Yeti, biasa dipanggil Teh Eti. Usiaku saat ini 36 tahun. Aku sudah menikah dan juga sudah punya satu anak laki-laki yang berusia 11 tahun. Aku dan suami sama-sama berasal dari kota yang sama, dan sekarang kami tinggal di salah satu perumahan yang lumayan bagus. Suamiku sehari-hari bekerja di salah satu perusahaan besar milik swasta dengan posisi yang sudah menjanjikan juga. Sedangkan aku sendiri hanya sebagai ibu rumah tangga. Setiap harinya aku hanya bersih-bersih rumah, lalu nanti di jam 11.30 aku jemput anakku pulang sekolah. Paling hanya itu kegiatanku sehari-hari. Aku sebagai seorang istri tentunya ingin selalu tampil dan terlihat menarik untuk suami. Karena itulah aku sangat menjaga dan selalu benar-benar merawat penampilanku. Itu semua aku lakuin bukan hanya untuk suami aja, tapi agar terlihat menarik ketika aku jemput sekolah anakku. Hehehe. Dengan rambut panjang sedikit pirang, ditambah kulit putih, juga tinggi badanku yang di atas rata-rata perempuan, lainnya menjadikanku selalu percaya diri. Untuk itu, aku selalu menjaga penampilan, dan dalam video kali ini, aku mau menuliskan sebuah cerita yang pernah aku lakuin sampai dengan saat ini. Jadi, cerita ini bermula ketika keponakan suamiku tinggal di rumah kami. Awalnya, aku mau bilang keberatan sama suamiku, namun mengingat selama ini yang nyari uang dan semuanya suamiku, jadi aku bilang setuju aja. Bisa dibilang, aku ini hanya nerima enaknya aja, karena aku yang hanya karena wajah cantik dan penampilan menarik aja, aku bisa dapetin suami kayak dia. Soalnya, aku tahu, aku ini orang gak punya jadi anak dari adiknya suamiku yang tinggal di Jawa, mau kuliah di kotaku. Terus sama suamiku disuruh tinggal di rumah aja daripada ngekos. Dan udah, akhirnya setelah hari raya keponakan suamiku tinggal di rumah, kami mau kuliah. Sebut aja namanya Denny. Anaknya baik sih, pendiam, rajin, ditambah cekatan juga orangnya, dan gak pernah ini dan itu kalau disuruh atau dimintain tolong. Waktu awal-awal tinggal di rumah, dia seperti biasa, sepulang dari kuliah makan, lalu abis makan langsung dicuci, dan gak pernah numpuk pakaian kotor. Tapi setelah kurang lebih adalah 1 bulan dia tinggal di rumah aku, jadi sedikit ngerasa tenang juga sih, dan enak juga. Karena dia bisa gantian jemput anakku juga, kadang dia pulang kuliah, langsung pulangnya jemput anakku pulang. Pokoknya aku ngerasa kebantulah sama ponakan suami. Namun, di sisi lain walaupun dia pendiam dan gak neko-neko, tapi ternyata dia suka koleksi VCD atau majalah-majalah itulah. Dan ini aku taunya pas aku mau pinjem casan laptop di kamarnya Denny. Jadi ceritanya gini, seperti biasa si Denny berangkat kuliah sekalian, nganterin anakku sekolah juga, jadi mereka berangkatnya bareng. Kalau biasanya kan aku yang nganterin. Nah setelah itu aku terus beres-beres rumah, nyapu, ngepel, dan nyuci. Singkatnya sekitar jam 9.36 aku sudah beresin rumah dan sudah mandi juga. Lalu aku pun sambil minum segelas teh, aku duduk di kursi belakang rumah sambil buka laptop. Namun, belum lama aku buka laptop. Baterai laptop aku sudah mau habis. Lalu aku ke kamar untuk ambil charger laptop, namun aku cari-cari. Gak ketemu, aku lupa naroknya. Terus aku kepikiran kalau si Denny dia punya 2 kan, dan yang satu pasti selalu ditinggal, gak dibawa kuliah. Terus
aku pun ke kamar Denny untuk ambil casan laptop. Lalu pas sudah di dalam kamarnya Denny aku, kemudian nyariin chargernya. Terus aku waktu membuka laci mejanya, aku menemukan begitu banyak VCD dengan berbagai macam dan juga ada banyak banget majalah-majalah yang semuanya seperti itu. Tapi untuk majalah aku nggak begitu kan, namun untuk VCD-nya aku tertarik ingin melihat filmnya. Ya awalnya aku ragu mau ambil satu kan, tapi orang itu banyak banget koleksinya Denny, jadi ya udah aku ambil satu sekalian ambil charger laptop. Dan singkat cerita, aku abis itu terus ngecas laptopku sambil aku lihat film lewat laptop. Ya walaupun aku hanya sendirian nontonnya, tapi seru juga. Lalu setelah filmnya habis, VCD-nya aku balikin, dan aku ambil yang berbeda lagi judulnya. Gak terasa aku pun jadi terbawa sama suasana film yang tengah aku lihat. Kemudian, aku pun simpen satu VCD-nya, karena aku belum selesai nontonnya. Waktu itu sudah ada bapak-bapak yang biasa nganterin galon air ke rumah. Dan semenjak aku tahu kalau Denny aslinya seperti itu, kemudian aku pun sedikit berbeda penampilan aku kalau di rumah. Waktu itu, di hari Minggu, suamiku dan anakku pergi ke rumah orang tua suamiku atau neneknya. Itu emang hampir setiap minggu suamiku ke sana, soalnya ibunya suamiku sudah berusia lanjut dan juga hanya tinggal dengan adiknya suamiku yang paling kecil. Jadi, sama ibunya diminta semua anaknya kalau hari Minggu main ke rumah. Dan anakku sendiri emang lebih suka di rumah neneknya, karena banyak teman di sana beda sama di rumah yang hanya sama ibunya aja. Makanya, anakku kalau hari Minggu selalu pergi dengan ayahnya ke rumah neneknya. Dan untuk aku sendiri kegiatanku ya, paling pagi lari pagi, terus abis itu beresan rumah. Nah, minggu itu, aku setelah sudah sarapan juga, sudah selesai semua pekerjaan rumah. Aku kemudian berjalan menuju kamar si Denny. Soalnya, sudah mau 9:30, si Denny belum sarapan. Sesampainya di depan pintu kamar Denny, aku ketuk dan panggil dia. Denny sarapan dulu, udah siang ini. Dan gak lama pintu dibuka. Iya tante, bentar aku lagi beresin kamar ini. Jawabnya sambil melihat ke arahku yang saat itu emang aku sedikit kurang bahan penampilanku hari itu. Lalu ku bilang, udah nanti lagi aja, sarapan dulu sana. Lalu abis itu, aku pun masuk ke kamarnya dia, dan dia jawab, iya tante, ini aku udah selesai kok. Kemudian si Denny pun keluar kamarnya untuk sarapan, begitupun dengan aku juga. Lalu aku setelah itu duduk di kursi ruang tengah. Singkatnya, setelah Denny selesai makan, aku nyuruh dia duduk untuk aku ajakin ngobrol kan. Aku waktu itu tanya, "Dan hobi kamu emang apaan? Main game?" Tanyaku. Terus dijawab, gak tahu tante, ya paling hobi baca buku aja sih tante, jawabnya Denny. Terus aku sambil merubah posisi duduk, aku tanya, "Kamu yakin emang hobi kamu itu beneran?" Tanyaku lagi. "Iya beneran kok, tante ini gak percaya," jawabnya sambil fokus ke arahku. Ya enggak, soalnya kamu gak ada tuh koleksi buku kalau kamu hobi baca buku. Terus si Denny menjawab, "Iya, aku di perpustakaan tante baca-baca bukunya," ujar si Denny. Terus aku pun ambil laptop yang ada di meja, kemudian aku ambil tuh VCD. Terus aku bilang, bukannya kamu hobi mengoleksi kayak gini dan majalahnya juga?" Aku bilang gitu sambil senyum tipis. Dan dijawab, "Kok itu? Tante kok bisa tahu sih?"
Terus aku pun berdiri lalu jawab, Denny, ya tante bisa tahu lah, orang kamu simpen di laci, kemarin tante lihat pas ambil charge laptop. Jawabku. Terus si Denny hanya nyengir dan jawab, hehehe iya tante, jadi malu aku. Terus aku pun bilang, segitu banyaknya koleksi kamu, pantas aja kamu laptop sampai punya 2. Jawabku. Dan si Denny sambil cengar-cengir, dia bilang, ya namanya juga hobi tante, ya mau gimana lagi aku koleksi sekalian. Terus abis itu, timbullah niatku untuk bertanya sama dia. Lah, terus kalau sudah pernah lihat, apa kamu sudah pernah mencobanya langsung atau mandiri? Tanyaku. Dan si Denny pun menjawab, ya belum sih tante, mau nyoba gimana? Orang belum punya, mau beli jajan di luar gak mau aku yang seperti itu. Jawabnya. Terus aku bilang, lah iya, berarti jurus 5 jari ya? Bercandaku sama si Denny. Terus dia jawab, ya itu baru bener tante. Hehehehe, udahlah tante jadi tahu semuanya tante ini. Kalau tante kasih kamu mau coba, sekalian kamu contohin ilmu apa aja dari yang sudah kamu lihat selama ini. Terus Denny jawab, ini tante ngomong serius, apa bercandain aku ini? Tanyanya. Dan aku sambil berdiri jawab, ya tante serius lah, masa iya bercanda? Tante mau tahu sejauh apa pengalaman yang sudah kamu dapat setelah punya banyak koleksi itu. Terus Denny jawab, ya udah iya tante, boleh, aku akan tunjukin ke tante pengalamanku. Jawabnya. Terus aku jawab, ya udah, ayo buktiin. Dan setelah itu, si Denny pun lakuin apa yang dia tahu semuanya. Dan ya emang bener-bener pinter si Denny. Bahkan sampai jam 11 lebih baru selesai. Pas sudah selesai dia bilang, gimana tante? Oke kan? Terus aku hanya mengangguk aja. Singkat cerita, beberapa hari kemudian suamiku diajakin sama atasannya untuk pergi keluar kota. Karena ada pekerjaan dan sekaligus menghadiri acara seminar, jadi suamiku 3 hari di luar kota. Nah waktu itu, pas lagi sarapan pagi, aku tanya ke Denny. Dan kamu kok gak siap-siap? Emangnya kamu gak kuliah? Tanyaku. Lalu dijawab, enggak, tante aku masuk siang kok. Jawabnya. Dan aku pun bilang, pas banget lah kalau gitu. Lalu dijawab, pas apanya tante? Terus aku jawab, udah kamu anterin dulu anakku ke sekolah. Nanti kalau sudah pulang kan kamu ngerti, ujarku. Terus si Denny pun berkata, lah tante ini ada-ada aja. Kemudian Denny pun nganterin anakku berangkat sekolah dan aku pun kemudian bersiap-siap. Terus aku ambil VCD dari koleksinya Denny. Aku pilih judul dan tema yang bagus dari filmnya. Setelah aku sudah dapat film yang aku mau, terus aku ambil laptop dan proyektor. Dan setelah semua sudah aku siapin, kemudian aku tinggal nunggu si Denny pulang dari nganterin anakku sekolah. Singkatnya pas Denny, keponakanku itu sudah pulang, aku terus bilang sama dia, dan sini Gi, aku bilang gitu dari ruang tengah. Terus dijawab, iya bentar tante, aku ambil minum. Kemudian setelah Denny duduk dan tanya, ada apa tante? Ini tante sudah siapin proyektor, kita nonton film ya, ujarku. Terus Denny bilang, wah boleh tuh tante, ide bagus, tante sudah milih yang bagus kan? Terus aku jawab, udah ini tante ambil dari koleksi film kamu, hehehe. Dan Denny jawab, ya udah iya tante.
Terus abis itu aku pun nonton film bareng dengan Deni. Dan saat itu karena ada kesempatan, mungkin si Deni terus bilang, "Tante ikutan yuk tante." Dan aku pun bilang, "Oh oke, ide bagus." Dan ya udah, pagi itu sampai siang berolahraga sambil lihat yang ada di layar. Singkat cerita, sampai akhirnya hal-hal seperti itu selalu aja terjadi setiap kali ada momen dan waktunya. Ditambah emang aku ini sudah punya juga kebiasaan itu sewaktu aku masih SMA dulu. Sama halnya dengan si Denny, keponakanku. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.